Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang masalah-masalah yang bisa terjadi pada rahim. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, moms tahu tidak bahwa rahim dalam bahasa medisnya itu adalah uterus. Nah, uterus atau rahim ini bisa saja mengalami masalah-masalah, di mana masalah itu bisa saja menjadi masalah serius. Nah, mari kita bahas tentang masalah-masalah yang bisa saja terjadi pada rahim. Masalah yang pertama adalah endometritis. Nah, endometritis ini adalah suatu kondisi di mana lapisan terdalam pada rahim itu mengalami peradangan. Nah, endometritis biasanya disebabkan oleh infeksi kuman tuberkulosis, gonore, dan chlamydia. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah endometriosis. Jadi endometriosis ini adalah suatu kondisi di mana jaringan yang biasanya melapisi rahim itu tumbuh di luar rahim. Bisa saja tumbuh di ovarium, bisa saja tumbuh di saluran tuba atau tuba fallopi. Nah, biasanya ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya perubahan sel-sel jaringan menjadi sel endometrium, dan juga bisa disebabkan karena gangguan aliran darah menstruasi. Kemudian, masalah yang bisa saja terjadi yang ketiga adalah prolapsus uteri. Prolapsus uteri itu merupakan bahasa medis di mana biasa dikenal dengan turun peranakan atau turun rahim. Di mana prolapsus ini terjadi karena melemahnya jaringan otot di sekitar rahim sehingga tidak dapat menopang rahim dan akhirnya rahim itu turun. Nah, kalau untuk prolapsus uteri itu memiliki derajat-derajat tingkat keparahannya. Dan prolapsus uteri atau turun peranakan ini juga biasa disebabkan karena beberapa hal. Misalnya saja karena sudah mendekati menopause atau faktor usia atau sudah menopause. Kemudian yang kedua karena terjadinya penurunan hormon estrogen atau rendahnya hormon estrogen sehingga itu juga bisa terjadi turun peranakan. Kemudian terlalu sering mengangkat berat atau caranya mengangkat beban berat itu salah teknik mengangkatnya, jadi itu juga bisa menyebabkan terjadinya prolapsus uteri dan beberapa penyebab lainnya. Kemudian selanjutnya atau yang keempat yaitu polip rahim. Jadi polip rahim itu juga merupakan salah satu masalah yang bisa terjadi pada rahim. Di mana polip rahim itu adalah suatu kondisi di mana terdapat jaringan yang tumbuh pada rahim atau benjolan yang tumbuh pada rahim. Biasanya letaknya itu tumbuh pada endometrium atau juga bisa pada mulut vagina. Atau bisa juga pada mulut rahim. Untuk penyebabnya itu sebenarnya belum diketahui secara pasti, tapi itu juga berpengaruh atau ada hubungannya dengan hormon estrogen. Masalah pada rahim berikutnya atau yang kelima adalah kanker rahim. Pada kanker rahim, sel kanker itu biasanya tumbuh pada endometrium. Kemudian gejala-gejala yang biasa dirasakan itu seperti misalnya pada ibu yang sudah menopause itu masih mengalami pengeluaran darah. Artinya sudah berhenti untuk menstruasi tapi pada masa menopausnya itu masih keluar darah. Kemudian juga terdapat pengeluaran cairan yang berbau tidak sedap dan juga ada nyeri pada saat buang air kecil. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan juga di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.